akan pentingnya perlindungan hak hak pengguna dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas penyeberangan yang mungkin kita anggap sepele. Jika Anda peduli dengan hak-hak sebagai konsumen atau tertarik memahami dunia transportasi dari sudut pandang hukum, maka buku perlindungan hukum Trax Based Journey terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan ini sangat layak untuk dibaca. Mari tingkatkan kesadaran hukum bersama dan pastikan hak kita sebagai pengguna jasa selalu terlindungi. Sampai jumpa di ulasan buku berikutnya. Ini di grup kantor siapa? Nah, kan baca deh. Perlindungan hukum di sektor ini masih memerlukan penguatan, baik dalam praktik maupun regulasi. Penulis menjelaskan konsep Trax Based Journey atau perlindungan hukum sebagai landasan penting dalam hubungan antara pengguna dan penyelenggara jasa. Ini juga menyoroti hak-hak pengguna jasa, seperti hak atas keselamatan, hak atas pelayanan yang layak, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi bila terjadi kerugian. Selain itu, Safrizal membahas peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan angkutan penyeberangan, termasuk pentingnya standar operasional, sertifikasi, dan evaluasi berkala terhadap penyedia jasa. Tidak ketinggalan, buku ini juga memberikan contoh-contoh kasus nyata tentang pelanggaran hak pengguna jasa, serta upaya hukum yang dapat dilakukan baik melalui pengadilan maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Salah satu keunggulan buku ini adalah bahasa yang digunakan cukup lugas dan terstruktur, sehingga mudah dipahami oleh kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum. Penulis berhasil menggabungkan teori hukum dengan praktik di lapangan, sehingga pembaca dapat memahami tidak hanya konsep ideal, tapi juga realitas yang terjadi di dunia transportasi penyeberangan. Ini sangat relevan untuk mahasiswa hukum, pengamat transportasi, konsumen jasa angkutan, hingga penyedia jasa itu sendiri. Dengan membaca buku ini, kita semakin sadar akan pentingnya perlindungan hak-hak pengguna dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas penyeberangan yang mungkin kita anggap sepele.
jasa angkutan penyeberangan, Safrizal SH membahas pentingnya memberikan jaminan hukum kepada para pengguna jasa ini. Ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pemahaman mendalam mengenai hak konsumen, tanggung jawab penyedia jasa, serta peran regulasi dalam memastikan keselamatan dan kepastian hukum di sektor transportasi penyeberangan. Buku ini disusun dengan tujuan memperkenalkan konsep perlindungan hukum secara menyeluruh kepada pengguna jasa angkutan penyeberangan. Sebagai salah satu moda transportasi yang berkembang pesat, angkutan penyeberangan membawa tantangan tersendiri tentang keselamatan, pelayanan, dan pertanggungjawaban hukum. Safrizal mengupas aspek perlindungan hukum ini, mulai dari hak pengguna jasa, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga regulasi pemerintah yang mendukung terciptanya sistem transportasi yang aman dan terjamin. Salah satu fokus utama buku ini adalah bagaimana perlindungan hukum di sektor ini masih memerlukan penguatan, baik dalam praktik maupun regulasi. Penulis menjelaskan konsep Rex Based Journey atau perlindungan hukum sebagai landasan penting dalam hubungan antara pengguna dan penyelenggara jasa. Ini juga menyoroti hak-hak pengguna jasa, seperti hak atas keselamatan, hak atas pelayanan yang layak, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi bila terjadi kerugian. Selain itu, Safrizal membahas peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan angkutan penyeberangan, termasuk pentingnya standar operasional, sertifikasi, dan evaluasi berkala terhadap penyedia jasa. Tidak ketinggalan, buku ini juga memberikan contoh-contoh kasus nyata tentang pelanggaran hak pengguna jasa, serta upaya hukum yang dapat dilakukan baik melalui pengadilan maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Salah satu keunggulan buku ini adalah bahasa yang digunakan cukup lugas dan terstruktur, sehingga mudah dipahami oleh kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum. Halo Bapak Ibu, selamat sore. Kita sambil menunggu narasumber masuk ke ruang Zoom ya. Mohon tunggu sebentar ya Bapak Ibu.
antara muatan, baik dalam praktik maupun regulasi. Penulis menjelaskan konsep praktis jernih atau perlindungan hukum sebagai landasan penting dalam hubungan antara pengguna dan penyelenggara jasa. Buku ini juga menyoroti hak-hak pengguna jasa, seperti hak atas keselamatan, hak atas pelayanan yang layak, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi bila terjadi kerugian. Selain itu, Safriza membahas peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan angkutan penyeberangan, termasuk pentingnya standar operasional, sertifikasi, dan evaluasi berkala terhadap penyedia jasa. Tidak ketinggalan, buku ini juga memberikan contoh-contoh kasus nyata tentang pelanggaran hak pengguna jasa, serta upaya penyelidikan maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Salah satu keunggulan buku ini adalah bahasa yang digunakan cukup lugas dan terstruktur, sehingga mudah dipahami oleh kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum. Penulis berhasil menggabungkan teori hukum dengan praktik di lapangan, sehingga pembaca dapat memahami tidak hanya konsep ideal, tapi juga realitas yang terjadi di dunia transportasi penyeberangan. Ini sangat relevan untuk mahasiswa hukum, pengamat transportasi, konsumen jasa angkutan, hingga penyedia jasa itu sendiri. Dengan membaca buku ini, kita semakin sadar akan pentingnya perlindungan hak pengguna dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas penyeberangan yang mungkin kita anggap sepele. Jika Anda peduli dengan hak-hak sebagai konsumen atau tertarik memahami dunia transportasi dari sudut pandang hukum, maka buku berlindung. Halo, selamat sore Bapak Ibu dan rekan semua yang sudah hadir. Terima kasih telah bergabung di webinar sore ini. Saya izin memastikan apakah Bapak Agus Dedi Putrawan selaku narasumber kita hari ini sudah bergabung. Halo Pak. Ya, halo. Baik Bapak, selamat sore. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga dalam keadaan sehat dan siap berbagi ilmu bersama kami semua ya Bapak. Izin apakah acara sudah bisa kita mulai Ya. Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas izin berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul pada kegiatan webinar sore ini. Meskipun kita bertemu secara virtual, tapi semangat untuk kejar ilmu luar biasa, karena sejauh apapun jarak, ilmu tetap bisa kita raih dan bagi bersama. Yang kami hormati, pimpinan CIPI Diva Press Indonesia beserta jajarannya. Yang terhormat narasumber kita sore ini yaitu Bapak Agus Dedi Putrawan, serta yang kami banggakan seluruh peserta webinar yang telah hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya selaku host Seni Mahara Asad akan membantu jalannya acara webinar pada sore ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah hadir pada webinar nasional sore ini yang bertema Gerakan Literasi di Jalan yang Sunyi. Semoga acara ini memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjadi pengalaman berharga untuk kita semua. Amin. Sebelum kita memulai webinar, izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting untuk acara sore ini. Yang pertama, mohon kepada peserta menonaktifkan mikrofon selama penyampaian materi berlangsung. Yang kedua, aktifkan kamera agar interaksi selama webinar lebih nyaman dan terasa seperti bertemu langsung. Yang ketiga, pertanyaan dapat diajukan melalui fitur raise hand atau kolom chat.
Yang terakhir, link absensi akan dibagikan di akhir acara agar sertifikat diberikan kepada peserta yang mengisi absensi. Hadirin yang kami hormati, sebelum penyampaian materi berlangsung, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada sore ini, yaitu Bapak Agus Dedi Putrawan. Beliau merupakan dosen di UIN Mataram, sekaligus penulis dan editor yang aktif dalam dunia literasi dan pendidikan masyarakat. Selain mengajar, beliau banyak menulis buku dan artikel yang menyuarakan persoalan sosial, budaya, dan pemikiran agama. Beberapa karya beliau yang sudah diterbitkan ada lembar filsafat populer A sampai Z, politik dan pemerintahan desa, dan runtuhnya karisma Tuan Guru. Bukan hanya produktif menulis, Pak Agus juga sering menulis artikel di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Tulisan-tulisan beliau banyak membahas tentang kehidupan desa, dakwah, dan sosial, dan juga pentingnya literasi di tengah masyarakat. Semangat beliau dalam menulis dan menyuarakan pemikiran-pemikiran kritis sangat sejalan dengan tema kita hari ini, yaitu gerakan literasi di jalan yang sunyi. Karena memang gerakan literasi seringkali tidak ramai dan tidak terlihat, tapi justru disitulah kekuatannya. Melalui jalan yang sunyi, beliau terus menyalakan cahaya ilmu. Baiklah, mengingat waktu, langsung saja mari kita sambut bersama Bapak Agus Dedi Putrawan. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak. Terima Sama-sama, kasih. Pak. Terima kasih kepada Diva Press yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi pengalaman. Jadi saya dari kampung, tepatnya di samping Pelabuhan Lembah. Jadi kami hari-hari bergelut di komunitas. Dari dulu kami namakan komunitas sekolah perjumpaan. Di situ hadir adik-adik dari SD, SMP, SMA duduk bareng, kemudian kita kasih satu-satu buku untuk mereka bawa pulang, kemudian ketemunya lagi di waktu refleksi, mereka menyetorkan hasil bacaannya atas komitmen 1 jam sehari. Jadi dari situ sebenarnya gerakan kami dimulai. Kemudian dengan melihat sentimen masyarakat yang hari ini enggan sekali membaca buku, terutama kemudian kita lihat di perpustakaan-perpustakaan di daerah itu agak sepi, sehingga kami mulai dari kampung-kampung di desa. Jadi di tengah zaman yang bising ini mesti ada gerakan-gerakan yang ada segmentasi ceruk yang kami dekati. Ada kami kalau di Facebook itu ada 40 list tempat ngopi yang kami lihat di situ jamaah-jamaah yang sebenarnya diskusi beragam tema, tapi kita juga gerakan kami ini juga aktif di situ bawa wacana-wacana bagaimana setor bacaan di situ. Nah, dengan 40, kalau di Kota Mataram itu sekitar ada 40 tempat-tempat ngopi, kemudian di kampung-kampung juga ada hidup komunitas baca. Kalau konteks tempat ngopi itu kita di komunitas itu semacam buat kayak daftar pustaka, daftar isi yang nanti di ujungnya itu akan menjadi produk buku. Jadi yang bicara semua dengan hasil-hasil bacaan masing-masing. Nah, kami berdiskusi, berdialektika, kemudian kita record, kita catat. Terutama hari ini kami sedang fokus ke slow living, stoic,
bagaimana filsafat menjawab tantangan zaman yang kian hiruk pikuk di media sosial, di media. Nah, eh, jadi secara letterlock kita bisa tahu lah gerakan literasi yang hari ini ada di buku, tapi sebenarnya gerakan literasi yang kami maksud itu bagaimana menumbuhkan curiosity, penasaran. Bagaimana kita menumbuhkan penasaran. Misal nongkrong di warung kopi di kampung, warung tetangga, itu bagaimana kita menumbuhkan literasi, eh, ketertarikan terhadap sesuatu, kemudian ada minat orang untuk mau baca. Itu saja sebenarnya anunya. Kemudian kalau karya, memang satu sisi kami juga didorong untuk punya tulisan karena hari-hari kami di kampus itu didorong untuk punya tulisan di artikel ilmiah, baik yang Sinta maupun yang Scopus. Itu memang habitus kami, ada ekosistem kami yang ada di kampus. Tapi menjawab situasi di lapangan, eh, jadi tidak hanya apa namanya yang bahasa-bahasa yang melangit, tapi juga mesti diturunkan membumi di bahasa-bahasa masyarakat, sehingga eh, penulis hari ini itu tidak bisa dia di Menara Gading saja. Kami ngambil ceruk itu di tempat-tempat nongkrong, misal di Abnormal, di Bento kalau di sini ya baru-baru ada, kemudian di tempat-tempat ngopi nongkrong itu kami bawa jamaah-jamaah yang mohon maaf mungkin kita bilang jamaah, tapi memang itu komunitas yang tiba-tiba SMS, Pak, Bang, di mana kita diskusi, di mana kita ngopi. Ya, jadi tidak kita jadwalkan secara terstruktur, tapi biasanya itu langsung SMS saja. Nah, selain di apa namanya di tempat ngopi tadi itu segmentasi di apa namanya di kampung, di tempat di Mataram di kota, kita juga membina komunitas-komunitas di sekolah perjumpaan yang tadi anunya di warung kopi, di basis warga, ada juga di masjid. Dulu kita ngajar calistung di situ, kita bawakan buku, kita kerjasama dengan dinas perpustakaan dan aset daerah kalau di kami. Ya, itu kita kerjasamakan dan bukunya digilirkan per bulan diganti, dan kita yang jadi mentor lah, kita sebut mentor itu mengawal dan mengevaluasi hasil bacaan. Ada beberapa tulisan-tulisan yang lahir dari komunitas itu yang kami sedang seleksi. Nah, mungkin nanti kalau sudah jadi kami bisa bantu share untuk dipublikasi. Eh, Apa lagi? Selain itu, kami juga di kampus itu eh, jadi editor in chief salah satu jurnal namanya Jurnal Politea Bersinta. Nah, dengan dengan ekosistem itu, hasil tulisan-tulisan dari para penulis itu kami kumpulkan, kemudian kami desiminasi lah dia di kampus, di komunitas, di teman-teman organisasi-organisasi mahasiswa, itu kita desiminasi hasil-hasil penelitian dari para peneliti. Itu segmentasi yang agak ilmiah. Nah, kalau yang novel, kami biasa kerjasama dengan kawan-kawan penggiat, misal Jendela Baca, ada Akar Pohon, kalau di sini tuh. Kita kolaborasi untuk bedah buku, misalkan kalau di perpustakaan. Mungkin itu dulu pengantar dari kami. Kami serahkan ke apa host.
Baik, hadirin yang kami hormati, kita telah mendengarkan pemaparan materi yang sangat menarik dan luar biasa dari narasumber kita. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya secara langsung, silakan gunakan fitur raise hand atau boleh di room chat. Dan kami akan memberi kesempatan untuk berbicara secara bergiliran. Baik, kepada Bapak Anjar Mahmudin, silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Seni Mahara As'ad. Iya, Ya, Pak. terima kasih yang telah memberikan waktu kepada saya. Ini ditujukan kepada Pak Agus Dedi Putrawan bahwa gerakan literasi di jalan yang sunyi, memang ini jangankan nasional Pak Agus Dedi, daerah-daerah sendiri, kabupaten kota, provinsi, saya tengok apalagi kami tinggal di Kabupaten Baru, pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Memang gerakan literasi di jalan yang sunyi ini sangat cocok kali dengan judulnya nih, mengingat eh, tidak ada kesadaran mulai dari tingkat desa, kelurahan, bahkan kabupatennya itu, maaf di situ 1000 kali maaf, tidak ada gerakan. Bahkan ketika ulang tahun saja itu lebih terhambur-hamburkan duitnya, itu membeli telur dipecahkan ke kepala yang berulang tahun, itu kan tidak ada gunanya. Tapi kalau sekiranya, kalau saya pahami gerakan literasi ini dengan memberikan buku yang bermanfaat, jadi kan membuka cakrawala berpikir dari masyarakat. Sudah terbiasa. Nah, jangan maksudnya hanya melalui handphone itu dipakai, enggak. Karena nanti ketika banyak membaca buku-buku terbaru, bahkan di daerah kami kan belum ada apa namanya itu, toko-toko buku yang sekelas pemanya Gramedia gitu kan, belum ada. Karena itu pun termasuk eh, eh, ranahnya untuk mengajak para masyarakat di dalam gerakan literasi di jalan yang sunyi ini, Pak Agus Dedi. Langkah-langkah tadi saya dengar itu termasuk salah satu dosen di salah satu perguruan tinggi, Pak Agus Dedi Putrawan. Langkah-langkah yang selama ini dilakukan penelitian-penelitian itu, sudah ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Pak Agus Dedi Putrawan, sehingga nanti menjadi bahan bagi stakeholder di pusat, apalagi DPR RI, untuk mengalokasikan dana ke daerah, kabupaten, kota, bahkan provinsi sendiri, sampai ke desa-desa dengan gerakan literasi ini. Kalau saya tengok ketika menganggarkan suatu anggaran di daerah kami, termasuk ketika dianggarkan oleh Dinas Perpustakaan itu, selalu dicoret anggarannya gitu, Pak Agus Dedi. Bagaimana tanggapan Pak Agus Dedi terhadap hal tersebut? Karena melalui webinar ini nantinya bisa kita buat rekomendasi bahwa pusat memperhatikan tentang gerakan literasi ini. Apalagi Bapak, setahu saya melalui host tadi, Mbak Seni Mahara As'ad, bahwasanya termasuk dosen dalam hal gerakan literasi ini, sehingga nantinya bisa kita masyarakatkan gemar membaca, pemanya kan satu judul satu hari, kan bisa. Satu judul satu hari, bahkan ketika menganggarkan buku-buku yang ada di perpustakaan itu sangat minim sekali, Pak Agus Dedi. Terima kasih, saya kembalikan, terima kasih.
Baik, Bapak, boleh langsung jawab aja. Baik, makasih Pak Anjar. Jadi saya termasuk orang yang optimis meskipun hari-hari kami agak apa ya dengan Pemda, dengan pemerintah. Ini kan eh, kami melihat sekolah saja itu gagal membuat siswanya gemar membaca, eh, apalagi yang kalau kita lepas ini bahaya juga, Pak. Eh, jadi hari ini kami yang di kampung ini kelas 5, 6 saja itu SD tidak bisa baca, tidak bisa ngitung. Sehingga ada namanya salah satu desa di salah satu kecamatan di dekat wilayah kami itu tidak bisa baca memang satu sekolah tidak bisa baca, apalagi yang lain lah itu yang mewakili lah keterbatasan internet belum masuk. Gimana mau apa namanya dulu wacana mau pakai Zoom. Nah, itu karena realita kita. Kalau kita tidak turun, tidak apa bangun komunitas-komunitas baca di tiap titik di kampung, di desa itu susah kita andalkan pemerintah. Dan kita eh, kayak ekosistemnya ini. Kalau di wilayah kami itu tradisinya tradisi lisan, tradisi apa namanya? Ya tradisi lisan, tradisi bercerita, bukan tradisi membaca. Kalau bercerita banyak dongeng di wilayah kami, ada Putri Mandalika, ada Putri Rinjani. Itu kalau kalau bicara bercerita itu sudah menjadi tradisi kami. Nah, kami lihat itu suplai demand-nya yang agak kurang antara peminat membaca dengan ketersediaan mohon maaf toko-toko buku. Kalau di wilayah kami kayaknya aja ada dua di Mataram, Pak. Ada dua. Ada namanya Erlangga, yang kedua ada Iya, nama Gramedia. Itu saja. gerak. Itu, Iya. itu saja. Nah, kami yang penulis-penulis indie ini kadang-kadang kewalahan mau nerbitkan di mana tulisan-tulisan yang kadang-kadang hanya kami buang saja di media sosial. Nah, untuk yang maksud saya populer, tidak ilmiah, itu kita biasa buang di media sosial, di blog, kami titip di blog kawan-kawan Alam Tara, apa itu. Nah, eh, memang kita harus optimis kepada apa namanya pemerintah dengan ada anggaran, tapi bagi kami itu ada limitasinya, Pak. Limitasi maksudnya kalau sudah dianggarkan besoknya tidak berganti Iya, iya. berganti kadis, berganti menteri itu sudah hilang lah Pak. Nah, literasi di jalan sunyi ini kami maksud di tengah hiruk pikuk perubahan sosial yang sekian cepat itu mesti ada cahaya-cahaya kecil di kampung-kampung, terutama para penjaga ilmu. Kami yang merasa terdidik itu punya tanggung jawab moral untuk membuat komunitas. Nah, termasuk kawan-kawan yang sudah S1, S2 itu mesti pulang kampung membangun titik komunitas pembelajaran. Apapun namanya sudah itu, apapun namanya, tapi itu ada tanggung jawab moral untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak untuk digaji, eh, tapi itu tanggung jawab moralnya. Nah, itu dari saya, Pak. Oke, terima kasih Pak Agus. Eh, Tadi kan makanya saya jelaskan kan ada ilmu yang ditularkan oleh Pak Agus sehingga nantinya bisa menggugah hati kami agar diajak masyarakat yang mau untuk melakukan gerakan literasi di jalan sunyi ini. Berdasarkan cerita-cerita tadi menjelaskan dongeng-dongeng. Contohnya di kampung kan ada itu Sampuraga, umpamanya ada namanya sejarah munculnya eh, Permata Sapihak, katanya kan 9 macam kecantikannya, kalau bahasa sini 9 jogi kan gitu kan, bahasa Bataknya itu kan, sehingga bisa di apa namanya, pemanya kan ada Tuan Syekh ini, kenapa orang sering menziarahinya karena ada
nilai-nilai tersendiri dengan ziarah ke makam ini kayak gitu kan maksud Pak Agus tadi kan Pak kan. Nah, itu eh, oleh karena itu bahkan melalui pelaksana kegiatan ini nantinya kan bisa diterbitkan di penerbit yang di ya apa ini yang pelaksana kegiatan kita ini webinar ini. Nah, Ah, itu Pak, saya kembalikan terima kasih. Hmm. Di kolom chat ada itu Pak Agus apa pertanyaan itu? Pertanyaan dari Baik, Cahya. Bapak. Kita lanjut pertanyaannya yang di kolom chat ya, Bapak. Izin bertanya, jika merujuk pada temuan Lestari 2024 yang menyoroti bahwa gerakan literasi kerap terpinggirkan karena dianggap tidak relevan di tengah budaya digital yang serba cepat dan visual, maka bagaimana mungkin semangat literasi yang berjalan di jalan sunyi ini dapat tetap bertahan bahkan tumbuh dan sokongan sistematik yang kuat dan lebih dari itu, apakah mungkin kita membangun ulang ekosistem literasi yang tidak hanya bertumpu pada individu pejuang senyap, tetapi menjadikannya sebagai gerakan sosial yang berakar pada kesadaran kritis masyarakat luas, sembari tetap mempertahankan ruh reflektif, mendalam, dan bermakna yang menjadi inti dari literasi jati. Baik Bapak, silakan jawab. Baik, judul yang saya sodorkan itu sebenarnya literasi di jalan sunyi itu tidak hanya di kampung-kampung, bahkan kita di kampus saja itu menjadi aneh ketika mahasiswa bawa buku baca di lorong-lorong kelas. Itu hampir dibully sekarang. Saking anehnya sekarang ini orang baca. Sok pintar lah, sok rajin lah. Jadi bahkan di tempat dia harus tumbuh saja itu ada membuli di, di, saya perhatikan di kampus-kampus di Mataram. Saya tidak tahu di wilayah lain. Eh, di sekolah pun di SMP, SMA itu agak jarang. Jadi gimana kita bisa? Nah, literasi hari ini mesti diarahkan kepada kontekstual. Misal kemarin Mataram banjir sehari, padahal hanya sehari berapa jam itu sudah mobil 3 4 itu hanyut. Nah, literasi maksud saya itu menumbuhkan penasaran kenapa kok bisa banjir. Ini mirip kayak Jakarta. Nah, nanti eh, rasa penasaran itu nanti eh, membuat orang-orang atau adik-adik kita itu mencari literasi baca-bacaan yang sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada. Jadi dia kontekstual. Eh, Kalaupun sendirian mungkin apa namanya kita belum ketemu saja komunitasnya. Awal-awal saya juga sendirian, merasa tidak punya kawan, tapi dengan konsisten nanti kita akan ketemu di satu titik di mana di situ memang para penggiat-penggiat literasi ketemu. Jadi awal-awal mungkin apa namanya merasa sendirian, tapi ketika kita sudah ketemu dengan komunitas itu apa namanya merasa sendiri. Nah, komunitas dengan titik-titik beragam itu yang coba kami kalau sekarang ini konteksnya kami sedang geret ke tempat-tempat ngopi yang ada di Kota Mataram. Selain yang kami sedang garap di kampung-kampung, juga kita sedang arahkan di tempat-tempat ngopi karena agar baca buku itu kayak dulu karena saya di Jogja ya kuliah S2, jadi eh, saya merasa ke kiri kita orang baca, ke kanan orang baca meskipun kafe. Nah, di Mataram itu coba kami terapkan di mana tempat ngopi, di situ ada gerakan-gerakan literasi. Bagi pertanyaan yang tadi itu mungkin sekarang ini mungkin kita sendirian, tapi saya yakin di tiap daerah itu ada komunitas-komunitas baca, komunitas literasinya. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak.
Kita lanjut pertanyaan yang ketiga ya Bapak. Dari Clara, yaitu Assalamualaikum, mau bertanya, bagaimana mungkin di tengah derasnya arus informasi digital yang kian membanjiri ruang kesadaran kita? Literasi tidak hanya sekedar dibaca, tetapi mampu membentuk daya kritis dan keberanian bertanya secara reflektif terhadap narasi dominan, apalagi bila kita mengacu pada hasil riset yang dipublikasikan oleh Kemendikbud Ristek tahun 2024, yaitu menyoroti bahwa mayoritas peserta didik masih berada pada tahap membaca permukaan dan belum mencapai pemahaman konseptual yang mendalam. Maka apakah strategi literasi saat ini sudah cukup radikal untuk membongkar sekat-sekat kognitif yang membelenggu, atau justru hanya mengulang pola lama yang memperindah kemasan tanpa mengubah isi? Baik, silakan dijawab Bapak. Saya rasa apa namanya, bukan hari ini kan kita semua baca ya, baca status Facebook, baca WA itu baca juga kan, baca fenomena alam itu baca juga. Nah, cuma kalau konteks literasi hari ini itu minatnya tinggi tapi daya bacanya agak kurang. Minatnya untuk ngoleksi judul-judul buku itu hari ini eh, besar, tinggi. Tapi kalau daya bacanya agak kurang, lebih dalam, lebih lama sedikit saja itu sudah ngantuk. Nah, itu penting ada komunitas. Penting ada komunitas. Nih, kaitannya dengan hasil riset, temuan itu memang betul. Nah, cuman tergantung ekosistem yang ada di tiap daerah. Kalau kota mungkin sudah selesai. Tapi kalau di daerah minat tinggi, daya baca kurang. Apalagi kalau di wilayah kami ini belum banyak ada toko-toko buku, belum ada penerbit-penerbit mayor. Mungkin ada satu dua yang penerbit indie, tapi itu lokalitas tuh, lokalitas kaitannya dengan budaya, tradisi yang diterbitkan. Tapi kalau novel, apa namanya, novel yang agak-agak reflektif itu agak jarang saya lihat. Nah, itu Mbak. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga pertanyaan dan jawabannya diterima dengan jelas ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita masuk sesi dokumentasi ya Bapak Ibu. Tapi sebelum kita masuki sesi dokumentasi, izinkan admin satu kami yang akan memperkenalkan CP di Papres Indonesia. Kepada admin satu, Nila Maryam, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Saya selaku admin 1, izinkan saya mengenalkan CP di Papres Indonesia, yaitu merupakan perusahaan penerbitan buku yang membantu penulis dari berbagai kalangan, dosen, mahasiswa, ataupun umum yang menerbitkan buku yang profesional dan ber-ISBN. Di CP di Papers Indonesia ini kami mempunyai beberapa paket, yaitu yang pertama paket kolaborasi, yaitu paket menulis bersama dengan penulis lain yang mulai harganya 150 per bab. Fasilitas yang akan didapat yang pertama free editing, layout cover, ISBN Persaki, markup promosi, terindeks Google Scholar, video review buku. Yang kedua, kami mempunyai paket tulis hemat Bapak, yaitu jika Bapak Ibu yang sudah mempunyai naskah minimal 75 halaman sudah bisa dijadikan buku dengan harga 500.000. Fasilitas yang akan Bapak dapatkan yaitu ISBN, template buku, layout profesional, desain cover, editor berpengalaman, makeup promosi, royalti penjualan 20%, sertifikat penulis, e-book, serta video ulasan buku. Yang ketiga, kami mempunyai paket tulis tunggal, yaitu jika Bapak Ibu yang nggak mau ribet cukup kirimkan saja naskahnya ke kami akan memproses semuanya hingga terbit. Fasilitas yang akan didapatkan yang pertama e-book gratis, 3 eksemplar buku gratis, terindeks Google Scholar, sertifikat penulis, royalti 20%, buku terbit dengan ISBN, video ulasan, mockup gratis, dan promosi penjualan.
Yang keempat, kami mempunyai paket konversi. Nah, jika Bapak atau Ibu yang punya skripsi, tesis, disertasi, ataupun jurnal yang belum diterbitkan, terbitkan saja di CV Press Indonesia. Fasilitas yang akan didapatkan yang pertama, editing profesional, layout berkualitas, paraphrase konten, similarity maksimal 30%, desain cover menarik, serta ISBN gratis. Yang kelima, kalian punya paket ghostwriter, yaitu jika Bapak Ibu sibuk dan belum punya waktu untuk menulis, cukup kirimkan saja ide ataupun judul yang ingin Bapak sampaikan ke kami yang akan memproses semuanya hingga terbit. Jadi Bapak Ibu tinggal beres saja. Fasilitas yang didapat itu naskah profesional disiapkan oleh editor berpengalaman, ISBN resmi, haki atau hak cipta terdaftar, layout dan cover ebook, royalti penjualan 20% ebook, dan juga sertifikat penulis, buku fisik 3 piece hardcover, video ulasan buku, pemasaran via marketplace. Yang keenam, kalian mempunyai paket antologi, yaitu kumpulan naskah yang bercerita tentang berupa fiksi, khayalan, inspirasi, ataupun pantun. Fasilitas yang didapatkan pertama QRSBN, gratis buku cover, promo markup desain, serta sertifikat penulis, video ulasan buku, gratis layout dan template, dan yang terakhir gratis 4 buku fisik. Berikut baik Bapak, sekian dari pengenalan CV di Papers Indonesia. Silakan akan saya arahkan ke host kami yaitu Seni Maharah. Silakan Kakak. Terima kasih kepada Mbak Nilam sudah membantu untuk memperkenalkan CV kita ya. Baik, sebelum acara kita berakhir, mari kita mengaktifkan kameranya untuk sesi dokumentasi Bapak Ibu. Silakan nyalakan kameranya dan berikan senyuman yang terbaik. Baik. 1, 2, 3. Selanjutnya Bapak. 1, 2, 3. Baik, Alhamdulillah rangkaian acara pada hari ini telah kita lalui bersama dengan lancar. Semoga materi yang disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Agus Dedi Putrawan, dapat memberikan ilmu dan inspirasi yang bermanfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah hadir dan mengikuti kegiatan hari ini dari awal hingga akhir. Juga kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, saya Seti Mahara Asad selaku pembawa acara. Mohon maaf pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di kesempatan webinar berikutnya. Izin Bapak Ibu, jika sudah mengisi absensi, boleh izin. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar tentang CV di Papers Indonesia, silakan hubungi admin kami tertera di kolom chat ya Bapak Ibu.
tugas pentingnya memberikan jaminan hukum kepada para pengguna jasa ini. Buku ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pemahaman mendalam mengenai hak konsumen, tanggung jawab penyedia jasa, serta peran regulasi dalam memastikan keselamatan dan kepastian hukum di sektor transportasi penyeberangan. Buku ini disusun dengan tujuan memperkenalkan konsep perlindungan hukum secara menyeluruh kepada pengguna jasa angkutan penyeberangan. Sebagai salah satu moda transportasi yang berkembang pesat, angkutan penyeberangan membawa tantangan tersendiri terkait keselamatan, pelayanan, dan pertanggungjawaban hukum. Safriza mengupas aspek perlindungan hukum ini, mulai dari hak pengguna jasa, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga regulasi pemerintah yang mendukung terciptanya sistem transportasi yang aman dan terjamin. Salah satu fokus utama buku ini adalah bagaimana perlindungan hukum di sektor ini masih memerlukan penguatan, baik dalam praktik maupun regulasi. Penulis menjelaskan konsep rights-based journey atau perlindungan hukum sebagai landasan penting dalam hubungan antara pengguna dan penyelenggara jasa. Buku ini juga menyoroti hak-hak pengguna jasa, seperti hak atas keselamatan, hak atas pelayanan yang layak, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi bila terjadi kerugian. Selain itu, Safriza membahas peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan angkutan penyeberangan, termasuk pentingnya standar operasional, sertifikasi, dan evaluasi berkala terhadap penyedia jasa. Tidak ketinggalan, buku ini juga memberikan contoh-contoh kasus nyata tentang pelanggaran hak pengguna jasa, serta upaya hukum yang dapat dilakukan baik melalui pengadilan maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Salah satu keunggulan buku ini adalah bahasa yang digunakan cukup lugas dan terstruktur, sehingga mudah dipahami oleh kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum. Penulis berhasil menggabungkan teori hukum dengan praktik di lapangan, sehingga pembaca dapat memahami tidak hanya konsep ideal, tetapi juga realitas yang terjadi di dunia transportasi penyeberangan. Buku ini sangat relevan untuk mahasiswa hukum, pengamat transportasi, konsumen jasa angkutan, hingga penyedia jasa itu sendiri. Dengan membaca buku ini, kita semakin sadar akan pentingnya perlindungan hak pengguna dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas penyeberangan yang mungkin kita anggap sepele. Jika Anda peduli dengan hak-hak sebagai konsumen atau tertarik memahami dunia transportasi dari sudut pandang hukum, maka buku perlindungan hukum, rights-based journey, terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan ini sangat layak untuk dibaca. Mari tingkatkan kesadaran hukum bersama dan pastikan hak kita sebagai pengguna jasa selalu terlindungi. Sampai jumpa di ulasan buku berikutnya.